Saudara-saudara, mari kita satu hati di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami mau belajar untuk terus mengenal Engkau. Sehingga bukan hanya tahu, tetapi boleh mengenal dengan lebih baik, benar, dan dalam. Sehingga kami mampu mengerti kehendak-Mu, dan kami mampu untuk terus hidup dengan keyakinan yang kuat bahwa seluruh perjalanan kehidupan kami di tahun 2026 ini akan selalu disertai oleh Engkau. Dan hari ini kami mau belajar firman Tuhan yang akan mengingatkan kami tentang pengenalan yang benar akan Tuhan, sehingga itu boleh meneguhkan perjalanan kehidupan setiap kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap dan sedia untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab pada minggu pertama di tahun yang baru ini, Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama sampai 18. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun, semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, Dia yang datang sesudah aku telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah.
Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar, memelihara dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Haleluya. 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 Saudara-saudara, tema di minggu pertama tahun baru ini, pengenalan yang benar akan Tuhan, meneguhkan perjalanan hidup kita. Tentu kata kenal itu lebih dari sekedar tahu atau hafal. Jadi kalau kita mengenal seseorang tentu bukan hanya tahu siapa dia, informasi yang bersangkutan, tetapi kita mengenal dengan lebih dalam. Ada ikatan, ada relasi yang erat, kuat, dekat, bahkan melekat. Sehingga tentu relasinya khas dan khusus. Sebuah ungkapan mengatakan, God is ons, reisgenot in het leven. Ungkapan ini kira-kira berarti Tuhan adalah rekan seperjalanan kita dalam hidup. Tuhan itu kawan sekerja, partner, bahkan sobat, sahabat, kawan sejati dalam seluruh kehidupan perjalanan kita hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Dan kita yakini sepanjang tahun 2026 Tuhan adalah rekan seperjalanan dalam hidup kita. Istilah Sunda itu batur pakukumaha. Teman berbagi, teman yang akan saling yang akan menguatkan kita, teman yang akan mendampingi kita, menuntun kita. Nah, kalau Tuhan adalah rekan perjalanan kita dalam hidup, maka tentu kehadirannya itu selalu ada. Dalam ripuh kita, dalam susah kita, kita ditemani, dina ripuh di baturan. Jadi kita tidak pernah dibiarkan sendiri, ada yang menemani, ada yang menyertai perjalanan kehidupan kita di tahun yang baru. Dina sieun tentu kita tidak dipiceun. Dalam takut kita, dalam khawatir kita, dalam cemas, dalam gelisah kita, kita tidak akan ditanggalkan, ditinggalkan, dibuang oleh Tuhan. Kehadirannya selalu ada dan terasa, karena Dia sekali lagi rekan perjalanan kehidupan kita. Bahkan dalam hidup kita yang hancur dengan berbagai persoalan, dalam kehidupan kita yang rasa-rasanya kehilangan harapan, kehilangan keyakinan iman, tapi karena Dia adalah teman, rekan seperjalanan kita, maka dinarungkat, Dia yang mengangkat kita. Dari kejatuhan kita, dari kegagalan kita, Dia mengangkat kita. Dia membangkitkan kita. Begitu juga dalam sebuah kehidupan yang penuh dengan persoalan, kita tidak tahu 2026 kita akan menghadapi persoalan, pergumulan, masalah apa. Mungkin akan lebih berat dari tahun 2025,
Tetapi kalau kita yakini dia adalah rekan seperjalanan, maka dina berat dalam sesuatu yang berat, dia memberi kuat. Bukan kemudahan tentu yang dia berikan, tetapi kekuatan. Bahkan dalam sakit, penyakit kita, mungkin ada yang masih berjuang dengan sakit penyakit. Di tahun 2025 dan 2006 masih merasakan sakit. Sakit yang berat, mungkin ada yang sakit terminal, mungkin ada yang harus menjalani terapi yang begitu panjang dalam pengobatan. Maka diingatkan, dina nyeri dibereseri. Dalam sakit itu kita diberi semacam reg-reg ketenangan, senyum. Senyum Tuhan yang memberi kekuatan. Bahkan mungkin ada di antara kita, apa pendeta 2026 itu masih poek, masih gelap. Tapi ada titik terang di dalam Tuhan. Sehingga dina poek dibere caang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu Tuhan yang kita kenal itu, kalau seperti itu, maka Tuhan yang kita kenal itu adalah Tuhan yang dekat. Dia tidak jauh. Dia adalah Tuhan yang turun tangan dan tidak berpangku tangan. Dia tidak hanya melihat dari jauh pergumulan umatnya. Dia turun tangan. Allah menjadi manusia karena mau menyapa, mau mendekat. Dan mau lebih mengerti akan apa yang kita pergumulkan. Sehingga dia adalah Tuhan yang turun tangan dan tidak berpangku tangan. Dia Allah yang aktif, Allah yang terus bekerja. Allah yang terus berkarya, Allah yang terus memberkati, Allah yang terus menyertai kehidupan kita. Dia tidak cicing, tidak pasif, tidak diam. Dan itu menggambarkan Gusti itu malire dalam bahasa Sunda. Allah itu memperhatikan. Allah itu peduli. Dia tidak hare-hare. Tapi Allah itu malire, Gusti ora sare. Allah itu bangun. Allah itu memperhatikan setiap umat Tuhan. Dan itulah Tuhan yang kita kenal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penulis Injil Yohanes sangat mengenal Yesus. Sehingga dalam paparan pasal 1 ayat 1 sampai 18 yang mampu menyampaikan pemikirannya, pengertiannya, pemahamannya secara runtut-runut dengan teologi yang sangat dalam. Dari ayat 1 sampai 5 penulis Injil Yohanes yang kemungkinan sangat besar berdasarkan beberapa catatan tafsir menunjuk pada Yohanes, salah satu murid Yesus atau salah satu rasul. Ayat 1 sampai 5 menegaskan tentang kekekalan dan keilahian Yesus yang disebut sebagai Logos, Firman. Firman itu adalah Allah. Ayat 6 sampai 8 menjelaskan secara historis, secara runut berkaitan dengan hal kedatangan Sang Terang itu atau Logos atau Yesus. Dan digambarkan dalam bacaan kita, informasi tentang kedatangan Sang Terang itu diinformasikan oleh Yohanes Pembaptis. Dan ayat 9 sampai 13 menekankan tentang siapa yang menjadi subjek kesaksian yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Itu merujuk pada Yesus. Firman Allah, Sang Terang. Allah yang menjadi manusia.
Dan dalam ayat 14 sampai 18, khususnya ayat 14 ini menekankan, menjelaskan tentang soal doktrin inkarnasi. Allah yang memanusia, Allah yang menjadi daging. Sehingga Allah itu tidak jauh, dia dekat, dia lekat. Bahkan dalam berbagai pergumulan kehidupan kita, dia memeluk erat setiap kita. Tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, Rasul Yohanes dan juga Yohanes Pembaptis mengenal siapa itu Yesus. Rasul Yohanes tentu karena hidup bersama bergumul beberapa tahun bersama dengan Yesus, melihat cara kerja Yesus, pelayanan Yesus, mengikuti perintah Yesus, mendengarkan pengajaran Yesus, nasihat Yesus, menyaksikan bagaimana Yesus melakukan banyak karya pelayanan. Jadi ada waktu yang cukup bagi Rasul Yohanes mengenal Yesus. Tetapi Yohanes Pembaptis secara waktu, dia tidak punya waktu yang cukup mengenal Yesus. Bahkan ketika Yesus hadir, Yohanes Pembaptis berada di dalam penjara. Tetapi pengenalannya akan Yesus luar biasa. Nah, karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, pengalamannya bersama dengan Yesus tentu tidak hanya menjadikan Yohanes sebagai seorang saksi, tetapi membuat dirinya secara pribadi makin mengenal Yesus. Bagi Yohanes, Yesus adalah terang firman Tuhan, kebersamaan, kedekatan Yohanes dengan Yesus memberikan banyak pengalaman rohani yang berkualitas sehingga dia juga mampu menunjukkan kehidupan yang berkualitas. Pengenalan yang berkualitas ini juga yang seharusnya tentu saja dimiliki oleh setiap kita sebagai orang percaya saat ini. Apakah kita hanya tahu tentang Yesus? Apakah kita hanya tahu tentang iman percaya kepada Dia, atau kita justru adalah orang-orang yang sudah mengenal Dia dengan lebih dalam? Apakah kita hanya tahu karena sesuai dengan pengajaran di katekisasi, oh Yesus adalah juru selamat, sudah selesai. Oh Yesus adalah Tuhan, sudah selesai. Atau kita mengenal Dia? Atau kita punya relasi dengan Dia? Relasi yang dalam. Karena itu ada 4 hal yang menjadi perenungan kita saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudara. Yang pertama, firman Tuhan hendak mengingatkan, lila can pasti jero, sakedeung tetang tu deet. Lama belum pasti dalam, sebentar belum pasti dangkal. Orang yang mengikut Yesus puluhan tahun belum tentu punya pengenalan yang dalam. Tetapi orang yang baru mengikut Yesus beberapa tahun belum tentu juga masih cetek pengenalannya akan Tuhan atau kehidupan berimannya. Sehingga waktu tidak selalu membuat pasti. Oh karena saya sudah lama puluhan tahun Pak Pendeta, dati orok saya mah jadi Kristen, saya lebih tahu dari siapapun. Saya lebih mengenal Yesus dari siapapun. Tidak. Karena ini tentu terkait dengan bagaimana kita membangun relasi juga dengan Tuhan. Dan itu yang juga menjadi sangat penting. Artinya Bapak Ibu dan saudara-saudara, seberapa lama kita ikut Yesus tidak menjamin bahwa kita mengenal Dia dengan lebih baik. Karena kalau kita mengatakan, oh saya lebih lama mengikut Yesus, persoalannya hanya satu. Apakah kita lebih baik? Apakah kita lebih nurut? Apakah kita lebih setia? Apakah kita lebih mau merespon ikut Tuhan dalam berbagai situasi? Kalau kita enggak nurut, kalau kita enggak ikut, ya kita masih deet, masih cetek pengenalannya akan Tuhan. Walaupun kita mengatakan, saya mah geus ti baheula.
bukan persoalan sabaraha lila, tapi apa yang kita lakukan ketika kita mengikut Yesus. Dan bukti kita mengenal dia dengan lebih baik, dengan lebih dalam, ya tadi, nurut, manut, dan ikut. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, firman Tuhan mau mengingatkan kita, wawuh lain apal. Mengenal Yesus dengan lebih dalam itu persoalan wawuh, lain apal. Oh, saya mah apal Alkitab, saya mah apal, udah hatam Alkitab 10 kali. Persoalannya bukan tentang hafal. Iman itu bukan hafalan. Iman itu berbicara tentang pengenalan. Wawuh te. Wawuh lain apal. Jalan wawuh ka Gusti ada 3. Eling, asih, waspada. Jalan wawuh ka Gusti. Eling berarti seseorang itu selalu sadar, punya kesadaran diri, tahu diri, nalipak, bahwa hidupnya itu dari Allah, titipan Tuhan. Hidupnya sangat bergantung dari Tuhan. Ia ada karena kasih Allah, ia ada karena anugerah Tuhan. Sehingga ia akan selalu punya kerinduan dan keyakinan yang kuat bahwa ia tanpa Tuhan tidak bisa apa-apa. Nothing. Teu bisa nanaon. Jalan wawuh yang kedua itu asih. Asih itu nyaah. Ngasihi. Asih itu nyaah, mengasihi, cinta, atau menyayangi. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, bahkan mengasihi alam. Dan jalan yang ketiga itu waspada. Mawas diri, tekalabur ku nafsu. Orang yang waspada, tekalabur ku nafsu, dia tahan goda, dia tahan uji. Dia tidak mudah dikalahkan oleh godaan, oleh rayuan dunia. Dia tidak mudah dikalahkan oleh hawa nafsu. Dia punya benteng, bisa membentengi diri. Dia tidak mudah dikalahkan oleh berbagai pergumulan dan persoalan. Tapi dia mampu mengalahkan masalah hidupnya bersama dengan Allah. Dia ngalengkah jeung Allah pasti moal salah. Itu orang yang mawas diri, tekalabur ku nafsu. Dan orang yang punya pengenalan dan kedekatan dengan Tuhan akan mampu hidup seperti itu. Nah, perenungan yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mengingatkan kita mun jauh moal wawuh. Mungkin persoalannya kenapa kita tidak bisa wawuh, mengenal dia dengan benar, karena kita jauh. Atau kita menjauh. Kita tidak mau dekat-dekat dengan Tuhan, kita jarang membangun relasi, kita enggak pernah berdoa, kita enggak pernah saat teduh, kita enggak pernah berbicara secara intim dengan Tuhan. Kagareja oge jarak, Kristen napas, Kristen Natal dan Paskah, setahun 2 kali. Yang repot itu kalau Kristen mati, baru ketahuan dia Kristen ketika dia sudah di dalam peti. Setahun sekali. Bagaimana kita mau jadi wawuh dengan dia? Mun jauh moal wawuh Bapak Ibu. Kalau relasi kita jauh dengan dia, gak akan wawuh. Mun teu wawuh moal tumuwuh. Kalau tidak mengenal tidak akan tumbuh. Tidak akan berakar dalam. Tidak akan berbuah, tidak akan menghasilkan apa-apa. Hidup kita hampa, menjadi ranting yang kering dan tidak berbuah, hanya dibuang dan dibakar, diinjak. Kita tidak pernah mampu menjadi hidup kita berguna, bermanfaat. Mun teu boga kamampu, pasti sagalana ripuh. Kalau tidak punya kamampu, ripuh Bapak Ibu. Kalau tidak punya pengetahuan, pengenalan yang baik, yang dalam akan dia, ripuh. Karena kita tidak mungkin mampu dituntun, diarahkan oleh dia. Mun teu boga kamampu pasti sagalana ripuh.
mun sagala ripuh bisa lumpuh dina iman. Jadi deket itu perlu supaya tetap wow. Yang keempat tentu firman Tuhan hari ini mengingatkan Bapak Ibu, Gusti nyarengan diri. Diri siapa? Diri kita, pribadi, keluarga, persekutuan, gereja, bangsa dan negara. Gusti nyarengan diri. Kapan? Ti bihari. Bihari itu masa lampau. Ini dalam bahasa Sunda bihari itu masa lampau. Berarti dalam perjalanan ziarah kehidupan kita, sejarah kehidupan kita, Dia adalah Allah yang menemani, menyertai. Bihari. Kemarin, hari Sabtu, Dia juga adalah Allah yang menyertai kita. Bagi Yohanes, Yesus itu Dia adalah firman. Segala dijadikan oleh Dia. Oh, yang dulu juga sudah ada. Dia Allah yang berkarya dari dulu, sekarang dan nanti. Yohanes mengenal Yesus seperti itu. Dan kita diingatkan dengan yang keempat ini, Gusti nyarengan diri, tiba heula, tibi hari, kamari, dan juga hari ini, kiwari. Hari ini, hari Minggu, Dia tetap akan menyertai kita. Menjadi teman seperjalanan kita, bahkan ke depan. Walaupun 2026 can pasti can kaciri, baringsuk pagi, ke depan. Dia pun Allah yang menyertai kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini dengan tema pengenalan yang benar akan Tuhan, sekali lagi itu meneguhkan perjalanan hidup kita. Hari demi hari tentunya. Minggu demi minggu, bulan demi bulan. Dan ingatlah Allah itu teman yang menemani. Gusti batur numaturan. Allah adalah teman kita, sahabat kita, rekan kita yang menemani. Dalam segala situasi, dina paur, dina guntur, dalam badai kehidupan, bahkan dalam rasa syukur dan sukacita, Dia Allah yang tetap maturan menemani kita. Supaya apa? Kehidupan kita tidak hancur. Mungkin kita bisa gagal di tahun 2026, mungkin kita akan menghadapi pergumulan kehidupan yang tersulit, tetapi Tuhan tidak akan membiarkan kita tetap tergeletak. Dia akan membangkitkan kita, Dia akan membangunkan kita, Dia akan mengangkat kita. Karena itu milikilah pengenalan yang benar akan Tuhan kita itu. Kudu wawuh, harus dekat. Sehingga kita bisa terus meyakini dalam perjalanan kehidupan kita di tahun 2026, Allah yang menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.